banyak himbauan-himbauan dari baginda Nabi tentang sholat-sholat. Dari himbauan-himbauan yang banyak itu, para ulama akhirnya menyimpulkan. Ada himbauan yang dihimbau dengan himbauan yang luar biasa. Ditandai dari banyak riwayat yang menceritakan tentang himbauan tersebut. Atau Nabi di saat menghimbau dengan permintaan yang lebih khusus. Ataupun kemudian setelah itu Nabi juga melaziminya, maka akan menjadi satu contoh sunnah. Namanya sunnah muakkadah yang dikukuhkan himbauannya. Ada sunnah. Biarpun sunnah yang lainnya tidak harus kita remehkan kan. Sehingga duhur berapa? 2. Ada yang mengatakan 4. 4 pertama, 4 kedua 8. Setelah itu ba'diyah maghrib. Kemudian qabliyah subuh. Lah asar ini bagaimana? Ada mengatakan asar adalah sunnah qabliyah asar. Sehingga, bagi yang mengatakan nanti ada jumlahnya yang dikukuhkan ada berapa? Ada 10. Asar atau tidak? Sebagian ada mengatakan asar ini adalah tidak termasuk yang dikukuhkan. Loh, biarpun tidak dikukuhkan kan sunnah. Ada dapat kasih sayang dari Allah. Kan begitu. Jadi ulama mengatakan ini dikukuhkan dan tidak ini tentunya bukan karena Nabi mengatakan ini dikukuhkan. Tidak. Di antaranya adalah riwayat yang banyak. Atau riwayat banyak menyebut tentang kesunahan itu. Nabi sering menyebut itu. Atau Nabi melaziminya. Menjadi dikukuhkan dalam mazhab kita. Kemudian setelah itu caranya sudah. Bisa jadi selagi kami anggap pendapat yang paling ringan. Yang mengatakan itu bukan sunnah yang dikukuhkan. Maka untuk mendapatkan kesunahan. Untuk mendapatkan kesunahan kasih sayang Allah seperti riwayat yang Anda sampaikan. Bisa apa saja sholat sunnah. Yang penting terjadi sebelum asar. Bisa sholat tahiyatul masjid di situ, kemudian Anda tambah lagi 2 rakaat qabliyah asar, atau sholat wudhu. Karena tidak ditentukan. Tapi Anda harus paham bahwa di sholat asar ada sholat sunnah qabliyah, maka lebih indah jadikan itu qabliyah saja. Biar sholatnya double. Sholat tahiyatul masjid sendiri, Masya Allah. Hebat kan? Habis itu sholat 2 rakaat sebelum asar. Nah, jadi dalam kita mengamalkan hadis-hadis Nabi, ini adalah sebagian ulama lebih senang jika itu digabung-gabungkan. Supaya nggak gampang kita itu sedih. Ya Allah, saya mau tahiyatul masjid, tapi ada hadis 4 rakaat. Tapi kalau tahiyatul masjid, rakaatnya berat. Tapi kalau saya ngambil 4 rakaat, nanti tidak tahiyatul masjid. Padahal Anda bisa langsung tahiyatul masjid, mendapatkan rakaat-rakaat itu. Bahkan qabliyah duhur atau qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Anda bisa melakukan qabliyah subuh dengan bersamaan Anda mendapatkan tahiyatul masjid. Itu boleh loh ya. Enak kan? Jadi kalau Anda subuh, Anda belum tahiyatul masjid, atau habis wudhu, Anda habis wudhu. Habis itu langsung, aduh, sholat wudhu kan penting. Pahala ini kerjaan Sayyidina Bilal itu, masuk surga lebih dulu nih. Saya pengen sholat ini, tahiyatul wudhu, sholat wudhu. Tahiyatul masjid juga begitu. Tapi ini qabliyah subuh belum. Anda boleh sholat qabliyah subuh, langsung 2 rakaat tok. Pahala wudhu sudah mendapatkan, pahala tahiyatul masjid sudah mendapatkan. Seperti itu. Lakukan 4 rakaat, oke, dapat semuanya. Apalagi di waktu bersamaan dengan Anda masuk masjid, Anda sebut tahiyatul masjidnya. Cuman kalau sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah fardu, nggak boleh sholat tahiyatul masjidnya dimasukkan. Misalnya Pak, aku niat sholat qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid, nggak sah. Anda diem tok sholat 2 rakaat subuh, qabliyah subuh, nanti tahiyatul masjid yang ngikut pahalanya. Sholat wudhu yang ngikut. Sama asar lagi, makanya lebih utama, lebih indah adalah Anda jadikan itu sholat qabliyah asar 2. Kalau kebetulan Anda pas masuk masjid, Anda dapat qabliyah asar plus tahiyatul masjid. Kalau Anda habis wudhu, Anda mendapatkan sholat wudhu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.